Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo guys, selamat datang kembali di channel keren ini, channel peradaban baru. Hari ini kita bakal bahas satu topik yang lagi panas banget dan heboh dibicarakan oleh komunitas pionir di platform X. Banyak postingan yang membahas analisis terbaru, inovasi, dan prediksi teknikal terkait Pi Network. Dan seperti biasa, semua informasi yang gue sampaikan ini adalah rangkuman komunitas, bukan klaim resmi. Jadi anggap ini sebagai edukasi dan wawasan aja ya guys, bukan kebenaran absolut. Pembahasan kita kali ini gue beri judul, Revolusi Web 3 Pi Network dan Pi Bank Protocol dengan konsep Organic Trinity of Wealth. Dua hal ini punya potensi besar dalam mengubah masa depan keuangan digital dan sistem pembayaran global. Oke guys, kita mulai. Revolusi Web 3 Pi Network. 1. Latar belakang Pi Network. Pi Network bukan lagi sekadar mining di HP, tapi berkembang menjadi kekuatan besar di dunia Web 3. Dengan jutaan pionir, berbagai dApps, marketplace, dan arah pengembangan yang selaras dengan regulasi MiCA, Pi sedang membangun sistem keuangan digital yang inklusif, aman, dan terdesentralisasi. 2. Poin utama revolusi Web 3 dari Pi Network. A. Keuangan tanpa batas. Pi Network menghapus hambatan tradisional seperti persetujuan bank, biaya tinggi, dan GTKPR. Siapapun bisa ikut dalam ekonomi digital global. B. Web 3 berbasis komunitas. Pi bukan blockchain korporasi. Pionir adalah pusat ekosistem penyumbang keamanan, nilai, dan pertumbuhan. Ini bentuk desentralisasi yang sebenarnya. C. Ekosistem dengan utilitas nyata. Pi mendukung penggunaan nyata seperti pembayaran, marketplace, dApps, pembuatan token, smart contract, hingga perdagangan barang fisik. Nilai bergerak instan dan bisa dipakai sehari-hari. D. Kesiapan regulasi MiCA. Pi sedang menyesuaikan infrastruktur agar kompatibel dengan MiCA EU, standar regulasi kripto paling ketat di dunia. Ini membuka peluang, legalitas internasional, adopsi global, dan perlindungan pengguna. 3. Visi dan misi besar Pi Network. Pi ingin merevolusi masa depan keuangan lewat decentralized mobile mining, verified commerce, smart cities integration, blockchain for manufacturing, Web 3 untuk semua orang. 4. Implementasi nyata saat ini. Saat ini Pi sudah dipakai untuk membeli gadget, furnitur, makanan, sampai kendaraan. Sistem pembayaran berbasis Pi yang dibangun oleh beberapa komunitas dan platform internal semakin berkembang dan digunakan dalam transaksi dunia nyata. 5. Analisis prediktif dan teknikal. Pertumbuhan komunitas, jutaan pengguna aktif meningkatkan peluang adopsi global. Potensi nilai ekonomi semakin besar utilitas, semakin besar potensi nilai Pi setelah mainnet terbuka. Tantangan, regulasi internasional, skeptisisme publik, kesiapan teknologi backend. Oke berikutnya guys, Pi Bank Protocol and Organic Trinity of Wealth. 6. Apa itu Organic Trinity of Wealth? Pi Bank memperkenalkan 3 pilar nilai utama. 1. Likuiditas. 2. Kuantitas. 3. Harga. Ketiganya membentuk struktur keseimbangan nilai, dengan lingkaran emas di tengah sebagai pusat kekayaan. 7. Tujuan Pi Bank Protocol. Pi Bank ingin membangun sistem finansial baru yang ditopang oleh struktur, konsensus, dan perilaku. Mereka memperkenalkan 3 jenis mata uang, PX, Pi1, USDM, yang didukung mekanisme over-collateralization, behavior mapping, value review system. 8. 3 fokus besar Pi Bank. A. Sistem moneter baru, tidak lagi bergantung pada bank sentral. Nilai ditentukan oleh jaringan dan perilaku kolektif. B. Jaringan pembayaran tanpa izin permissionless. Prioritasnya bukan sekadar kecepatan, tapi kebebasan, tanpa GTKPR, tidak dikontrol negara, tanpa identitas terpusat. C. Distribusi kekayaan terstruktur. Menggunakan behavior mapped value, value review system, strukture bonds, graph-based participation. Distribusi kekayaan menjadi hasil struktur dan partisipasi bukan privilege. Oke guys, analisis prediktif and risiko. 9. Kekuatan and potensi. Jika berhasil, Pi Bank dapat menjadi sistem moneter baru, jaringan transfer nilai global, dan fondasi ekonomi Web 3. 10.
risiko dan tantangan. Skalabilitas blockchain, regulasi internasional, potensi spekulasi terhadap PX, P1, dan USDM, kebutuhan adopsi besar agar stabil. Oke guys, terakhir, penutup. 11 kesimpulan. P-Network dan P-Ban Protocol membawa visi besar, revolusi Web 3, sistem moneter baru, pembayaran global tanpa izin, distribusi kekayaan yang lebih adil. Tapi semuanya tetap bergantung pada kesiapan teknologi, regulasi global, dan adopsi komunitas. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Dan seperti biasa, ini bukan saran investasi. Ini hanya rangkuman analisis dari komunitas Platform X. Hasil akhirnya bisa benar, bisa salah. Silakan cek informasi resmi dan lakukan riset tambahan. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.